Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rizky Widiasmi dari kelas Tadris IPA A dengan nomor NIM 207190005. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang berjudul Peningkatan Mutu Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah bagi Kepala Sekolah untuk memenuhi tugas administrasi dan manajemen pendidikan. Abstrak. Pendidikan dan kepemimpinan menjadikan manusia sebagai dirinya sendiri agar hidupnya lebih terarah. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga di satuan pendidikan. Peran kepemimpinan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan termasuk pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini dibutuhkan adanya mutu yang nantinya akan menjadikan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan, kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi utama sebagai modal saing di era globalisasi pada zaman saat ini, dan keberhasilan organisasi sekolah pada masa kini perlu adanya kemampuan pemimpin yang efektif dan manajemen untuk mengelola perubahan yang ada dan berkelanjutan. Teori kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan model kualitatif dan tipe penelitian dengan teknik kepustakaan atau library research. Hasil penelitian di sekolah yang berkualitas atau tidaknya itu bergantung kepada pola kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah dan kepala sekolah juga bisa mengambil keputusan dalam segala hal. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa meliputi sebagai eduktor, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Konsep mutu pendidikan bukan semata-mata terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan, akan tetapi lebih kepada memperhatikan faktor dalam proses pendidikan. Selanjutnya, introduction atau pendahuluan yang melatar belakangi yaitu di dalam kehidupan sosial faktor utama untuk pembentukan pribadi manusia adalah pendidikan. Pendidikan membentuk manusia dalam hal berhubungan, bersikap, bertindak, dan berpikir. Pendidikan diawali dalam lingkungan keluarga yang kemudian dilanjutkan di sekolah atau tempat pendidikan lainnya. Di dalam pendidikan, pemimpin diperlukan sebagai kepala pasukan sekolah tentang mengarahkan layaknya suatu pendidikan yang dapat berjalan. Pendidikan dan kepemimpinan menjadikan manusia sebagai dirinya sendiri agar hidupnya lebih terarah. Kepemimpinan yakni kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, menuntun, mendorong, mengajak, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu. Masalah kepemimpinan saat ini bisa dilihat dari segi kompleks aktivitas baik dari segi manajemen pendidikan maupun dari faktor lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan. Yang menjadi wadah organisasi dari kepemimpinan pendidikan adalah sekolah, di mana di dalamnya tersusun atas unsur-unsur yang baik secara perorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah, peserta didik, dan orang tua. Pengelolaan pendidikan di sekolah secara keseluruhan serta termasuk pemimpin formal pendidikan di sekolahnya adalah kepala sekolah, sehingga dari proses kinerjanya mampu memperoleh keberhasilan suatu sekolah. Penampilan seorang kepala sekolah pada hakikatnya berada di efisiensi dan efektivitas. Teori kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mutu pendidikan sendiri yaitu suatu hasil dianggap penting karena pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya. Artinya, peningkatan mutu juga termasuk usaha dari setiap lembaga-lembaga penghasil produk barang, tetapi bukan dari produk barang
barang saja tetapi juga produk jasa. Kepemimpinan yang berkualitas dan unggul serta upaya dalam memajukan peningkatan mutu menjadi isu yang terus-menerus akan dibahas dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan. Karena untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai dengan adanya keberhasilan dalam menciptakan suasana sekolah. Tanpa kepemimpinan yang bermutu, sulit untuk meningkatkan mutu, serta persyaratan untuk meningkatkan mutu adalah kepemimpinan atau kepala sekolah yang bermutu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dibutuhkan adanya mutu yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan. Kemudian, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi utama sebagai modal saing di era globalisasi dan keberhasilan organisasi sekolah pada masa kini, perlu adanya kemampuan pemimpin yang efektif dan manajemen untuk mengelola perubahan yang ada dan berkelanjutan. Maka akan dibahas pada artikel ini tentang kepemimpinan pendidikan, meliputi kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, dan tipe-tipe kepemimpinan. Kemudian peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, literatur review atau kajian teori. 1. Kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, mempunyai dua hal pokok. 1. Subjeknya adalah pemimpin dan objeknya adalah orang yang dipimpin. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut juga leadership. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang memiliki nilai seni menggerakkan, mengelola, mengarahkan, dan mempengaruhi kinerja sebuah kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan ada dua aspek, yaitu fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitas. Yang kedua ada fungsi top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, yakni gaya kepemimpinan. Dalam literatur terdapat berbagai macam teori dan masing-masing literatur saling melengkapi. Di antara literatur yang membahas tipe kepemimpinan, di antaranya ada kepemimpinan tipe otokratis, kepemimpinan tipe pribadi, kepemimpinan tipe non-pribadi, kepemimpinan tipe demokratis, kepemimpinan tipe paternalistis, dan kepemimpinan menurut bakat. Kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, ialah pendidikan yang mengandung sekaligus menjelaskan sifat atau ciri-ciri yang wajib dimiliki oleh kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan bersifat universal, yaitu berlaku dan terdapat di berbagai kegiatan manusia. Maka sebelum ada pembahasan mengenai pengertian kepemimpinan yang lebih mendetail kepada bidang pendidikannya, maka pengertian kepemimpinan yang bersifat universal harus dipahami terlebih dahulu. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan kepala sekolah dan mutu pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah kepala sekolah. Sebagaimana sudah dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 pada pasal 12 ayat 1 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pendidikan, tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Secara umum, mutu sering diartikan dengan kualitas. Di dalam pendidikan, pengertian mutu bertujuan pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Menurut Suryadi dan Tilaar, menjelaskan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan yang terarah dan efektif untuk meningkatkan nilai faktor input supaya menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Hamalik, ada segi normatif dan segi deskriptif. Mutu dapat dilihat. Kemudian yang ketiga ada peranan penting kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan penting, yakni untuk mengetahui berhasil dan tidak berhasilnya mutu pendidikan itu sendiri
yakni secara garis besar ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat dikelompokkan berdasarkan dua aspek pokok dalam pekerjaan di bidang administrasi sekolah dan pekerjaan untuk pembinaan profesional kependidikan. Menurut banyaknya persepsi guru, berhasilnya kepemimpinan kepala sekolah bisa dilihat dari landasan kemampuan dalam memimpin. Hal-hal pokok yang berpengaruh bagi kelancaran kerja kepala sekolah terdapat pada stabilitas, emosi, dan rasa percaya diri. Kepala sekolah sebagai komunikator bertugas menjadi perantara untuk melanjutkan instruksi kepada guru serta menyalurkan aspirasi personal sekolah kepada instansi, baik kepada para guru maupun masyarakat. Selanjutnya, metode yang digunakan. Pada artikel ini, penelitian menggunakan metode studi literatur dengan model kualitatif dan tipe penelitian teknik kepustakaan atau library research, yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur buku, artikel, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang bersangkutan guna memperoleh jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dengan cara mengumpulkan berbagai literatur atau materi yang terkait dari sumber atau bahan bacaan berbagai macam buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan ilmu yang membahas tentang administrasi dan manajemen pendidikan, terutama tentang kepemimpinan pendidikan. Setelah semua materi cukup dikumpulkan, kemudian materi dipelajari dan diteliti dengan baik. Lalu penulis menyimpulkan sebuah pengetahuan baru hasil dari analisis terhadap materi yang sudah dibaca. Kemudian penulis menyimpulkan pengetahuan baru, lalu penulis menyalurkan ide dan pemikiran barunya ke dalam artikel yang tersusun secara terstruktur, rapi, dan jelas. Metode ini bertujuan untuk memudahkan kita menemukan wawasan luas dan titik terang dari masalah objek yang diteliti. Selanjutnya, result atau hasil. Jadi, saya mengambil hasil penelitian ini dari penelitian sebelumnya mengenai beberapa sekolah menyebutkan bahwa peran visioner kepala sekolah yang ada di SD Negeri Pandanarum, yakni dengan pendidikan karakter, diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan pada nilai karakter bangsa dan budaya yang ada di dalam diri peserta didik. Kepala sekolah melakukan hal-hal untuk memperbaiki karakter bangsa peserta didik dengan perbaikan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, mengarahkan pada pendidikan karakter peserta didik serta nyata, serta dukungan dalam bidang keagamaannya. Kepala sekolah juga merupakan penggerak bagi warga yang ada di dalam sekolah, menjadi penentu arah suatu kebijakan menuju sekolah dan pendidikan secara luas, dan pengelola institusi satuan pendidikan. Kepala sekolah diharapkan selalu meningkatkan efektivitas kinerjanya. Adapun strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu, yang pertama identifikasi kasus, yang kedua melakukan wawancara tentang keadaan sekolah dengan memanggil semua peserta didik, yang ketiga menciptakan hubungan yang baik, yaitu hubungan penuh keakraban, contohnya antara guru dengan peserta didik sehingga tidak ada pemisah. Yang keempat, menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah positif. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan supervisi kepada guru saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Inovasi yang dibuat oleh kepala sekolah melalui kepemimpinan visioner, yaitu yang pertama ada relative advantage, yaitu SD Negeri Pandanarum Kabupaten Mojokerto menerima adanya inovasi yang dibuat oleh kepala sekolah dikarenakan inovasi tersebut dapat merubah sekolah menjadi lebih baik untuk kedepannya, untuk kepala sekolah maupun guru maupun warga sekolah. Yang kedua ada compatibility. Yang kedua, di SMP Negeri 3 Palopo, bahwa komitmen kepala sekolah mempunyai kebijakan selalu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini mengidentifikasi bahwa kepala sekolah telah melaksanakan berbagai kemampuan komitmen sekolah dalam mengimplementasi kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan penilaian guru-guru selaku bawahan. Kepala sekolah merupakan suatu penilaian dan tanggapan yang objektif, karena guru-guru
dalam kesehariannya bergantung kepada kepala sekolah dan harus bertanggung jawab, sehingga kepala sekolah harus membuat komitmen kepada seorang guru. Aspek yang dinilai mengenai komitmen kepala sekolah ada 3 aspek. Yang pertama, komitmen terhadap tugas, komitmen terhadap pelaksanaan tugas, yang kedua itu, yang ketiga ada hasil kerja. Komitmen tugasnya sebagai acuan dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dari kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki kepala sekolah. Sedangkan hasil kerja merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah sebagai gerak dari semua dimensi mengenai kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan sangat kompleks berkaitan dengan komitmen kepala sekolah meliputi tanggung jawab dalam perencanaan sekolah, pengorganisasian, supervisi, dan pengawasan terhadap seluruh proses di sekolah. Sebagai manajer, kepala sekolah mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengarahkan semua komponen sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah dituntut secara profesional dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, mengingat kepala sekolah merupakan perencana yang mengorganisasikan seluruh sumber daya di sekolah, yang nantinya melakukan supervisi dan pengawasan kepada seluruh program pendidikan di sekolah demi kelanjutan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ada peran kepala sekolah SMA Nasional Malang, yakni sebagai pemimpin perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, menjadi pemimpin yang visioner, di mana kepala sekolah harus bisa merangkul guru untuk bersama-sama menentukan visi, misi, arah langkah, target, dan kebijakan yang ditentukan, kemudian ditempuh untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai penanggung jawab terhadap semua program dan kegiatan yang ada. Yang ketiga, sebagai lokomotif, di mana kepala sekolah adalah orang yang pertama dalam melaksanakan program baru di SMA Nasional Malang ini. Yang keempat, sebagai motivator yang berada di belakang warga sekolah untuk memberi semangat dan dukungan agar selalu melakukan perubahan. Yang kelima, ada sebagai partner kerja, yaitu kepala sekolah bersama-sama dengan warga sekolah menjalankan program-program yang sudah ditentukan. Kemudian ada strategi agar perubahan yang di bawahnya mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Strateginya, yang pertama, caranya hanya menerima peserta didik peringkat 1 sampai dengan 10 dengan nilai tes minimal 7,5 dan menaikkan SPP serta uang gedung. Yang kedua, menumbuhkan budaya sekolah seperti budaya salim, doa bersama, dan tausiah. Yang ketiga, peserta didik disiplin dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam tata tertib sekolah. Yang keempat adalah melakukan penerimaan guru baru dengan syarat IPK minimal 3,5 bagi guru yang lulusannya di universitas negeri dan IPK 3,64 bagi lulusan universitas swasta, serta melakukan pelatihan supaya ada pengembangan pada tenaga pendidik. Yang kelima, mewajibkan guru membuat skenario pembelajaran dan melaporkan hasil pembelajaran setelah selesai pembelajaran atau ketika evaluasi mingguan pada yang dilakukan setiap hari Senin. Yang keenam, ada memberi kebebasan peserta didik untuk menata ruang kelasnya masing-masing untuk memberikan kenyamanan pada saat proses belajar mengajar. Yang ketujuh, mengadakan program bimbingan belajar bagi peserta didik kelas 12 untuk persiapan UN maupun SBMPTN bagi peserta didik yang memilih untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dan kedelapan, mendampingi peserta didik untuk menulis lamaran pekerjaan dan merekomendasikan pada instansi-instansi kerja. Peran dan strategi perubahan yang dilakukan kepala sekolah ini bisa melahirkan inovasi baru untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan sekolah itu sendiri ataupun untuk masyarakat secara luas. Kemudian ada inovasi yang dibuat oleh kepala sekolah. Yang pertama, membuat program manajemen untuk menumbuhkan karakter yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, membuka kelas atlet sebagai wadah bagi peserta didik yang mempunyai bakat di bidang keolahragaan yang tetap diimbangi dengan kemampuan akademik. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga penelitian sekolah sebelumnya itu
Sekolah yang berkualitas atau tidak sangat bergantung pada pola kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah, pimpinan tertinggi di sekolah, dan dialah yang bisa mengambil keputusan dalam segala hal. Peningkatan mutu pendidikan, peran kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Konsep mutu pendidikan bukan hanya terfokus dari tersedianya faktor input, tetapi lebih kepada faktor dalam proses pendidikan. Pada ketiga sekolah tersebut, kepala sekolah sama-sama sangat berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada discussion atau analisis pembahasan. Analisis pada ketiga sekolah tersebut, yakni kepala sekolah, sama-sama sangat berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yakni memperbaiki karakter bangsa peserta didik dengan memperhatikan perbaikan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional secara nyata serta dukungan dalam bidang keagamaannya, mempersiapkan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu dan inovasi pendidikan yang meliputi tanggung jawab dalam perencanaan sekolah, pengorganisasian, supervisi, dan pengawasan terhadap seluruh proses di sekolah. Kepala sekolah memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengarahkan semua komponen sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi manajer. Peran kepemimpinan pendidikan sekolah dalam meningkatkan mutu berguna untuk menentukan visi, misi, arah, dan target yang tersusun supaya tercapai hasilnya. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan meliputi edukator, manajer, administrator, supervisi, leader, inovator, dan motivator. Konsep mutu pendidikan memperhatikan faktor dalam proses pendidikan. Masalah kepemimpinan saat ini bisa dilihat dari segi kompleksitas, baik dari segi manajemen pendidikan maupun dari faktor lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan, dan peningkatan mutu sudah jauh lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Dari hasil penelitian ketiga sekolah tersebut, kepala sekolah sama-sama sangat berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperbaiki karakter peserta didik dengan perbaikan kurikulum menjadi penggerak bagi warga yang ada di sekolah, kemudian menjadi penentu arah suatu kebijakan menuju sekolah dan pendidikan secara luas, dan pengelolaan institusi satuan pendidikan. Kepala sekolah diharapkan selalu meningkatkan efektivitas kinerjanya, serta diadakannya strategi dan inovasi peningkatan mutu kepemimpinan pendidikan. Menurut saya, kepemimpinan pendidikan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu itu harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan memberikan sikap yang baik dan teladan, tidak lelah berbagi motivasi, dan selalu siaga dalam mengarahkan serta memantau kegiatan yang ada di sekolah. Kepala sekolah lebih menjalin silaturahmi dan merangkul kepada khalayak ramai seperti guru, staf-staf sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah, bahkan orang tua murid. Kepala sekolah menghadiri acara seminar atau workshop supaya dapat meningkatkan perkembangan mutu di era global ini, dan kepala sekolah juga wajib bekerja sama dengan guru serta dengan berbagai pihak. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Dari artikel ini dapat diambil kesimpulan kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, menuntun, mendorong, mengajak, dan memotivasi anggota lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinator, dan memotivasi yang lain. Nantinya bisa berhubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan kepemimpinan pendidikan dapat lebih efektif di dalam pencapaian semua tujuan pendidikan dan pengajaran. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Secara umum, mutu dapat diartikan dengan kualitas. Peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya mutu pendidikan itu sendiri dapat dilihat dari dua garis besar. Tugas kepala sekolah dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek, yaitu di bidang administrasi sekolah dan yang menyangkut pembinaan profesional kependidikan. Hasil penelitian ketiga sekolah yang berasal dari sumber literatur jurnal tersebut, kepala sekolah sama-sama sangat berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Konsep atau metode studi literatur dapat menjawab permasalahan walaupun belum begitu sempurna dengan membaca berbagai konsep jurnal, meningkatkan mutu kepemimpinan pendidikan kepala sekolah dapat menjawab permasalahan, yakni masalah kepemimpinan saat ini bisa dilihat dari segi garis besar dan kompleksitas baik dari segi manajemen pendidikan maupun dari faktor lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan dan peningkatan mutu sudah jauh lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Yang terakhir, keterbatasan penelitian, terbatasnya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik bahasan pokok mengenai peningkatan mutu kepemimpinan pendidikan di sekolah bagi kepala sekolah sehingga penulis cukup kesulitan dalam melakukan analisis masalah dikarenakan nantinya akan dijadikan artikel berita sebagai sumber primer dan artikel tersebut menjadikan sekolah sebagai objek berita, maka memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian bila dilakukan dengan metode penelitian yang berbeda. Pada saat di lapangan, peneliti perlu menyesuaikan dengan keadaan karena sulitnya turun langsung ke beberapa sekolah yang diuji di beberapa artikel sebelumnya mengenai peningkatan mutu kepemimpinan pendidikan di sekolah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.